dosen program studi pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Adapun profil saya di sini adalah kelahiran Bojonegoro, tanggal 2 bulan Juni tahun 1983, dengan jabatan akademik asisten ahli, email endang.penmat@fkip.um.surabaya.ac.id. Riwayat pendidikan yaitu S1 Pendidikan Matematika UMM, S2 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya, dan sekarang sedang menempuh S3 Pendidikan Matematika di Universitas Negeri Surabaya. Adapun alamat website yaitu ini. Kemudian bidang keahlian saya adalah pendidikan matematika dengan mata kuliah yang saya ampuh yaitu metode numerik, aljabar linier, matematika dasar, aplikasi komputer matematika. Adapun ID Sinta sebagai berikut ini, kemudian ID Scholar ini, lalu ID Scopus ini, dan ID ORCID saya ini. Halaman ResearchGate adalah ini. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan, akan saya tunjukkan LMS yang akan kita gunakan selama perkuliahan. Berikut ini adalah LMS yang akan kita gunakan selama perkuliahan, yang mana sudah disediakan oleh kampus. Anda bisa masuk ke sistem LMS melalui cyber maupun langsung mengetikkan halaman ganjil 2021.umsurabaya.ac.id. Nah, pada LMS ini Anda bisa memilih pada kursus mata kuliah metode numerik atau kelas mata kuliah metode numerik. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah mencakup materi tentang galat dalam hampiran numerik, penyelesaian persamaan sistem persamaan linier, lalu hampiran akar persamaan tak linier secara numerik, interpolasi, penurunan dan perintegralan secara numerik, kemudian penyelesaian persamaan diferensial biasa secara numerik, kemudian beberapa metode numerik untuk menyelesaikan masalah matematika dikenalkan pada mata kuliah ini. Sebagai kesatuan mata kuliah ini, maka Anda nanti juga akan dikenalkan dengan bagaimana menyelesaikan masalah metode numerik dengan menggunakan program MATLAB, selain itu juga dengan program Microsoft Matematik dan juga program Microsoft Excel. Nah, pada tampilan ini kita bisa melihat pada pertemuan pertama, yaitu Anda semua bisa nanti join meeting dengan alamat Zoom ini, kemudian Anda bisa mengakses silabus atau RPS mata kuliah, tinggal kita klik. Nah, berikut adalah RPS mata kuliah yang akan digunakan selama 1 semester. Mata kuliah ini memiliki bobot SKS 3 SKS, kemudian dengan jumlah mahasiswa untuk pertemuan kali ini adalah 25 mahasiswa. Adapun mata kuliah prasyarat untuk metode numerik ini adalah aljabar linier, kalkulus diferensi, dan integral diferensial. Ini adalah capaian pembelajarannya, kemudian deskripsi mata kuliah yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa di sini untuk mahasiswa siap menghadapi atau selalu update dengan teknologi. Di sini juga mata kuliah ini terintegrasi dengan menggunakan software komputer. Kemudian standar kompetensinya adalah berikut ini. Lalu kompetensi dasar, pelaksanaan perkuliahan, pendekatannya adalah contextual teaching and learning, kemudian model blended learning, lalu tanya jawab, telaah, diskusi, presentasi, dan praktek. Kemudian referensi dari handout saya sendiri, kemudian dari beberapa penulis buku. Nah, ini adalah kegiatan selama 16 kali pertemuan
yaitu diantaranya ada UTS dan UAS. Nih, bisa Anda lihat. Oke, selanjutnya kita kembali lagi pada LMS. Materi, kita dapat melihat pada materi ini. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang apa sih metode numerik itu. Nah, di sini tujuan pada pertemuan hari ini adalah mahasiswa dapat menghitung galat suatu hampiran numerik menggunakan metode numerik yang sesuai untuk menghitung hampiran penyelesaian suatu sistem persamaan linier, lalu menggunakan metode numerik yang sesuai untuk menghitung hampiran penyelesaian suatu persamaan tak linier, menggunakan metode numerik interpolasi yang sesuai untuk menghitung hampiran nilai suatu fungsi, kemudian menggunakan metode numerik yang sesuai untuk menghitung hampiran nilai turunan suatu fungsi, dan yang terakhir adalah menggunakan metode numerik yang sesuai untuk menghitung hampiran penyelesaian persamaan diferensial biasa. Diharapkan nanti Anda semuanya dapat menjelaskan tentang pengertian komputasi dan metode numerik, lalu menentukan galat mutlak dan galat relatif dengan teliti, menentukan angka signifikan dengan teliti, menentukan bilangan titik apung dengan teliti, membedakan galat pembulatan dan pemotongan dengan teliti. Kemudian, kenapa sih kita harus belajar metode numerik? Yang kita ketahui, sering beberapa kali persoalan matematika tidak selalu dapat diselesaikan oleh program aplikasi. Kemudian, persoalan yang melibatkan model matematika banyak muncul dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, seperti dalam bidang fisika, kimia, atau pada persoalan rekayasa seperti teknik sipil, teknik mesin, elektro, dan sebagainya. Model matematika yang rumit ini ada kalanya tidak dapat kita selesaikan dengan metode analitik yang sudah umum untuk mendapatkan solusi sejatinya. Apa sih metode analitik dan apa sih metode numerik? Maka simaklah pertemuan hari ini, video ini dengan seksama. Metode numerik sebenarnya adalah metode penyederhanaan dari permasalahan matematika sehingga bisa diselesaikan dengan cara aritmatika. Metode numerik ini merupakan pendekatan saat permasalahan matematika tidak mudah diselesaikan. Sebagai contoh, ketika kita menemukan sebuah botol minuman ini, kalau secara umum kita ketahui bahwa lebarnya adalah 6 cm, tingginya 20 cm. Lalu kita ingin menghitung bagaimana luas permukaan dari botol ini. Maka kita tidak bisa mengeneralisasi dengan bahwa lebar dan luasnya ini adalah 20 cm. Tetapi kita di sini harus menggunakan teori integral, bagaimana kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, penyelesaian masalah matematis itu ada 3 macam, yaitu di mana ada analitik, metode numerik, lalu pendekatan acak. Metode analitik ini adalah metode-metode yang sudah dijelaskan di matematika dan hasilnya selalu eksak. Sedangkan metode numerik adalah metode pendekatan dari persamaan matematika secara aritmatika. Hasilnya di sini merupakan pendekatan. Lalu pendekatan acak ini adalah pendekatan Monte Carlo, jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, simulated analyzing,
hasilnya berupa pendekatan juga. Akan tetapi pada pertemuan atau pada mata kuliah kita ini, kita akan membahas terkait metode analitik dan metode numerik. Nah, apa sih perbedaannya metode analitik dengan metode numerik? Kita simak ya. Metode analitik adalah metode penyelesaian model matematika dengan rumus-rumus aljabar yang baku atau lazim. Metode analitik adalah metode sebenarnya dapat memberikan solusi sebenarnya atau exact solution yang memiliki galat atau error sama dengan 0. Metode analitik hanya unggul pada sejumlah persoalan matematika yang terbatas. Sedangkan metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformalisasikan persoalan matematika sehingga dapat dipecahkan dengan operasi hitungan atau aritmatika biasa. Solusi angka yang didapatkan dari metode numerik adalah solusi yang mendekati nilai sebenarnya, yaitu solusi pendekatan atau aproksimasi dengan tingkat ketelitian yang kita inginkan. Karena tidak tepat dengan solusi sebenarnya, dalam metode numerik pasti hasilnya ada selisih di antara keduanya. Selisih itu yang kemudian disebut dengan galat atau error. Metode numerik dapat menyelesaikan persoalan di dunia nyata yang seringkali non-linier dalam bentuk dan proses yang sulit diselesaikan secara metode analitik. Prinsip dalam metode numerik sebagai berikut, yaitu metode numerik ini disajikan dalam bentuk-bentuk algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Pendekatan yang digunakan dengan metode numerik merupakan pendekatan analisis matematis dengan tambahan grafis dan teknik perhitungan yang mudah. Algoritma pada metode numerik ini adalah algoritma pendekatan, maka dalam algoritma tersebut akan muncul istilah iterasi, yaitu pengulangan proses perhitungan. Dengan metode pendekatan, tentunya setiap nilai hasil perhitungan akan mempunyai nilai error atau galat atau nilai kesalahan. Oke, kita lanjut lagi. Mata kuliah metode numerik ini, untuk menempuh mata kuliah metode numerik, adapun mata kuliah prasyaratnya adalah Anda harus sudah mengenal yaitu matematika dasar, aljabar linier, yang nanti juga akan berkaitan dengan hasil dari metode numerik ini akan berupa mata kuliah riset operasi, yang mana di sini akan menerapkan aplikasi-aplikasi dari penyelesaian metode numerik. Oke, sampai di sini untuk membuat Anda bisa lebih memahami apa sih metode numerik itu dan apa sih yang kita ketahui tentang selisih ataupun galat, maka ada tugas buat Anda semua, yaitu Anda bisa melihat handout pada e-learning, kemudian coba pelajari dan selesaikan soal berikut. Yang pertama adalah jelaskan pengertian galat atau kesalahan, kemudian sumber-sumber galat, lalu jelaskan tentang galat mutlak dan galat relatif, lalu sebutkan cara menentukan galat mutlak dan galat relatif, berikan contohnya, jelaskan tentang perambatan galat. Nah, nanti melalui pertanyaan-pertanyaan ini Anda bisa membaca melalui handout dan juga melalui beberapa referensi yang ada, sumber-sumber yang sudah saya sebutkan. Anda dapat berdiskusi dengan teman-teman Anda, sharing terkait hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan pada tugas ini. Nah,
Kita bisa lihat di LMS ya, kembali lagi ke LMS. Ini nanti tugasnya bisa di-download di sini, kemudian di sini modul. Nah, ini modulnya atau handout-nya ya. Anda bisa mengakses di sini. Nanti Anda telaah, kemudian bisa didiskusikan dengan teman-teman Anda. Nih. Selanjutnya, tugas nanti bisa dikumpulkan melalui LMS ini juga. Paling lambat 1 minggu ke depan, dikirim melalui LMS ini juga. Dan nanti Anda bisa mengakses rekaman Zoom dari pertemuan kita nanti di sini. Nah, mungkin itu yang saya bahas untuk hari ini. Silahkan dipelajari handout yang sudah saya berikan. Minggu depan akan kita diskusikan terkait apa itu galat, kemudian jenis-jenis galat, kemudian contoh dari galat secara bersama-sama melalui pertemuan virtual. Terima kasih, selamat mengerjakan dan selamat membuka akses LMS pada masing-masing user Anda. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.